Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan nasib para penguasa di hari kiamat. Disebutkan oleh Al-Ghailan Abu Talib dari Abu Bakar Asy-Syafi'i, dari Muhammad bin Ghalib dari Umayyah bin Rustam, dari Rauh bin Qasim, dari Ibnu Ajlan dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun yang memimpin 10 orang, melainkan pada hari kiamat dia akan dihadapkan kepada Allah hingga dia dibebaskan karena keadilannya atau diazab karena dosanya. Suatu hari Umar pernah berkata kepada Abu Dzar, tolong ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang penguasa akan didatangkan, lalu disuruh berjalan di atas jembatan di atas Sirat Jahannam. Saat dia melewatinya, jembatan tersebut berguncang sangat keras sekali, hingga tulang sendi tubuh bergeser dari tempatnya. Jika penguasa itu taat kepada Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, niscaya dia bisa melewatinya. Dan jika penguasa itu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka jembatan itu akan terguncang keras hingga dia jatuh ke dalam neraka Jahannam kira-kira selama 50 tahun. Umar lalu bertanya, sesudah ini siapakah yang meminta pekerjaan tersebut wahai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, yaitu orang yang akan dipotong hidungnya oleh Allah dan yang akan ditempelkan pipinya ke tanah. Diriwayatkan oleh sejumlah imam dari Abu Humaid As-Sa'idi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya beliau pernah menugaskan seorang laki-laki Bani Asad yang bernama Ibnu Al-Lutaybah untuk memungut zakat. Sepulang dari bertugas, dia menemui beliau dan berkata, ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan orang untuk. Melihat itu Nabi SAW langsung berdiri di atas mimbar. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, beliau lalu bersabda, apa maunya petugas yang kami kirim itu? Dia datang dan berkata, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untukku. Apakah tidak sebaiknya dia duduk saja di rumah ayahnya dan ibunya sambil menunggu apakah ada orang yang akan mengirimkan hadiah kepadanya atau tidak? Tidak seorang pun dari kalian yang melakukan demikian, melainkan pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa harta yang diakui sebagai hadiah tersebut. Jika berupa unta, maka unta itu akan bersuara. Jika berupa sapi, maka sapi itu akan melenguh. Atau jika berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya cukup tinggi sehingga kami bisa melihat ketiaknya yang putih. Lalu beliau berdoa, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kami tugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, lalu kami telah memberi rezeki atas pekerjaan tersebut, maka apapun yang dia ambil setelah itu termasuk kecurangan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penguasa, sebagai pemimpin yang amanah terhadap tugas-tugas yang telah diberikan, sehingga kita kemudian dijauhkan dari azab yang pedih di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.